Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar fikih dengan materi salat bagi musafir, kelanjutan materi yang terdahulu yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Dan hari ini merupakan materi yang terakhir Bapak sampaikan. Nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan semester 1 insya Allah pada bulan Desember nanti. Anak-anak yang berada di rumah, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berada di rumah, materi yang terdahulu sudah Bapak sampaikan. Hari ini Bapak akan melanjutkan, yaitu waktu sholat bagi musafir. Bagaimana waktu sholat bagi musafir? Berikut ini waktu sholat bagi musafir. Yang pertama adalah permulaan sholat musafir dimulai sejak keluar sebagai musafir. Artinya sejak keluar dari rumah lalu dia berangkat itu sudah dikatakan musafir, tetapi dalam perjalanan jauh dan sudah melewati perbatasan negerinya dan berniat untuk tidak menetap. Kita ke Kalimantan Tengah misalnya, mau ke Kalimantan Selatan itu juga termasuk musafir, ataupun dari Indonesia ke luar negeri juga itu termasuk musafir. Berikutnya, selesainya sholat musafir dimulai sejak kembali dan memasuki perbatasan negerinya dan tidak menetap di daerah tersebut. Selama kita berada di tempat orang lain, maka itu dikatakan dalam keadaan musafir, artinya dalam sholatnya boleh di kasar. Nah, batasnya apa? Batasnya untuk sholat musafir itu ada selama 19 hari. Nah, lebih daripada itu maka dia tidak dikatakan lagi musafir, sehingga dia dikatakan dia melaksanakan seperti sholat biasanya, tidak ada lagi yang dikatakan mengkasarnya, karena dia sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan salat di sebagian safar 19 hari, salat 2 rakaatnya, dan kami jika safar 19 hari, salat 2 rakaatnya tetap. Jika lebih dari hari, maka akan salatnya dengan sempurna seperti salat yang biasa. Bagi musafir karena melakukan sedang musafir, iza maridal abdu awsa para kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahiha. Jika seseorang sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika dia berada dalam keadaan sehat. Menurut hadis di atas, kebaikan yang biasanya kita lakukan ketika di rumah akan mendapatkan pahala yang sama meskipun kita sedang safar. Untuk itu, mari kita biasakan melaksanakan kebaikan dan beribadah kepada Allah ketika sedang lapang dan sehat, agar saat ada halangan untuk melaksanakannya, kita tetap mendapatkan pahala. Syarat mengkasar salat bagi ketinggalannya ini musafir, karena orang yang sedang safar boleh meringkas salatnya. Apa syarat mengkasar bagi musafir? Berikut ini syarat mengkasar salat bagi musafir. Ada yang pertama, negerinya yang dituju harus ditentukan. Maksud perjalanannya bukan maksiat, artinya maksudnya menuntut ilmu atau kebaikan. Tempat tujuan berjarak lebih dari 81 km. Salat yang dikasar harus salat yang bilangannya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Nah, maghrib dan subuh tidak bisa. Kemudian yang kelima, harus dengan niat mengkasar salat sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, tidak bermakmum dengan orang yang salat yang sempurna. Apa kesimpulan materi tentang salat bagi musafir? Yang pertama, safar artinya melakukan perjalanan. Musafir artinya orang yang melakukan perjalanan. Rukhsah bagi orang musafir tentang salat. Rukhsah itu hanya keringanan. Karena diizinkan bagi musafir untuk mengkasar salat fardu dan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang C-nya diizinkan menjamak salat. C-nya diizinkan salat diizinkan tidak salat Jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur. Boleh salat di atas kendaraan
kendaraan. Ini kesimpulan. Berikutnya adalah waktu sholat bagi musafir. Yang pertama, permulaan sholat musafir dimulai sejak keluar sebagai musafir dan sudah melewati perbatasan negerinya dan berniat untuk tidak menetap. B. Selesainya sholat musafir dimulai sejak kembali dan memasuki perbatasan negerinya dan tetap tidak menetap di daerah tersebut. Ya, batas untuk sholat musafir adalah 19 hari. Lebih daripada itu maka dia harus melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah, tidak boleh lagi muntah pasal. Baik, berikutnya syarat engkau sholat bagi muslim negerinya yang dituju tadi harus ditentukan. Yang kedua, maksud perjalanan bukan maksiat melainkan untuk kebaikan. Tempat tujuan berjarak lebih dari 81 km. Yang keempat, sholat yang dikasar harus sholat yang bilangannya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang kelima, harus dengan niat mengkasar sholat sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, tidak bermakmum dengan orang yang sholat sempurna. Nah, kita tidak boleh mengikuti atau menjadi makmum bagi orang yang sempurna sholatnya, karena kita dalam perjalanan. Ini merupakan pelajaran yang terakhir. Anak-anak dapat belajar di rumah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.